Majalah Bobo, edisi 20 Desember 1986, bersama Carl. Halo Bo, kawan-kawan yang beruntung, suratnya dimuat di sini. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, masuk nggak dulu di sini? Cerita di kolom komentar ya. Terowongan penyeludup. Ini adalah cerbung kelompok tangan hitam. Makanya subscribe ya, untuk bisa lihat ceritanya lebih lengkap. Benar, Kang Parjo berada di bawah jembatan. Nah, mereka terus mengikuti nih. Kang Parjo nih melompat ke sungai, terus berjalan. Mereka mengintip di sebuah seperti losmen tua, ya, orang lagi minum-minum. Coba tebak, dari mana mereka tahu di antara itu ada Kang Parjo? Jawabannya minggu depan. Main hoki di bawah air. Tentu ini dilakukan oleh orang yang sudah ahli ya. Nih, hebat kan? Ada juga gedung es. Hadiah dari 3 raja. Di pause dan zoom ya, supaya lebih jelas. Ini adalah kisah Natal. Arena kecil dan tak disangka. Ini adalah kumpulan cerita dari kawan-kawan. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Ini Bona, ini Rongrong, kucing sahabatnya. Mereka lagi mengangkat nih, membantu angkat ubin atau tehel. Jatuh. Nah, mereka jadi buat jalan tapak, jadi seperti puzzle. Mereka bawa pulang nih pecahannya, taruh di depan rumah mereka. Ini ada ensiklo Bobo. Bobo jawab pertanyaan berupa sains. Ini lanjutannya. Bila diserang binatang. Ini ada patokan nih. Pedoman. Menghindari serangan anjing. Bila digigit ular. Ya. Di pause dan zoom ya, biar lebih jelas lihat. Jika disengat lebah. Untuk lebah, makanya hati-hati. Jika kita pengen memotong tanaman, lihat-lihat dulu, diintip dulu. Kalau ada sarang lebah, bisa kacau itu. Mengisi liburan. Juwita dan Sisirik. Nih, Juwita membantu anak ini menyihir pohon cemara. Oleh Sisirik, jadi begini pohonnya. Namanya juga sirik ya. Juwita nyihirnya lagi supaya banyak hiasan. Diginiin oleh Sirik. Tapi Juwita bales. Lagi-lagi sial. Makanya jangan jadi sirik. Rahasia Babet bagian ke-6. Laki-laki ini ya mengikuti Babet pulang ke rumah. Dia lihat lebih dekat dan lihat lukisan pohon ek di depan rumah besar. Justru pemuda ini memberi uang agar Bu Kor menjauhkannya dari rumah besar itu. Ternyata dia jahat juga. Ya, dia memarahi Ibu Kor kenapa nyuruh Babet keluar dari rumah. Dia minta Babet dikurung aja. Lalu kubur yang selalu dikunjungi Babet.
Babet berusaha melindungi monyet yang dikejar oleh sejumlah anak. Pemiliknya berterima kasih padanya. Nita selalu mencopet, tapi akhirnya terbongkar juga oleh si monyet. Nita dikejar orang-orang. Nah, Babet merasa ini kesempatan untuk bisa kabur. Sedangkan si Susi balik, ya. Lanjutannya, oleh si pemilik monyet, Babet minta dia antarkan aku ke rumah besar. Karena berutang budi, ya, si pemilik monyet membantunya. Nah, sampailah dia ke rumah besar seperti yang dia lukis pohon eknya. Ternyata ada laki-laki asing itu. Ternyata namanya Yosef. Dipaksa antarnya kembali. Nah, makin jelas nih. Ternyata dia justru nggak mau Babet diketahui orang situ. Babet jadi kembali bersama Susi dan yang lain-lain. Hanya Susi yang baik padanya. Babet lihat ada bunga di atas kuburan. Akhirnya ada orang yang mengenali Babet. Babet bilang, orang ini bilang, ini adalah makam ibunya Babet. Oh, baru tahu dia, walaupun dia belum terlalu ingat lagi. Ayah Babet meninggal ketika Babet masih bayi. Mereka sangat miskin. Aku tinggal di sebelah mereka dan aku banyak menolong mereka, kata ibu ini. Di sini ditunjukkan ada lukisan, yang seperti Babet gambar. Lalu Babet berusaha membawanya. Bersambung. Makin seru kan ceritanya? Saksikan minggu depan. Rubrik Sahabat Bobo. Kawan-kawan bisa terkenal di sini. Coba tanya papa mama kawan-kawan. Ada masuk udah dulu ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Batu Halilibu. Ini sebuah kisah dari Tiongkok. Di pause dan zoom aja ya, biar lihat lebih jelas. Sayembara Bobo. Diminta isi TTS. Coret-coret. Ada puisi, ada gambar, kiriman kawan-kawan. Untuk latihan di rumah, supaya di rumah tetap belajar, jadi pintar. Putri Ratu Salju. Di sini ada satu anak sedang bermain salju. Penebang kayu yang sederhana bersama istrinya yang belum juga punya anak melihatnya. Mereka membawanya pulang ke rumah. Tapi anak ini lebih suka main di salju. Ternyata dia adalah putri dari Ratu Salju. Nah, ini Ratu Salju akhirnya menemukannya dan membawanya pulang. Tapi Ratu Salju memberkahi sepasang suami istri ini dan akhirnya punya anak. Nah, kan ini sebuah cerpen. Di pause dan zoom aja. Ya. Legenda Burung Natal. Sebuah kisah dongeng. Ini lanjutannya. Keluarga Bobo memanjat pohon. Ini Bobo dan Tommy sepupunya. Mereka mau manjat pohon. Ini adegan berbahaya ya. Harus bersama orang yang sudah berpengalaman. Nih, mereka manjat nih. Nah, sudah diduga. Dia takut untuk turun. Sampai dipanggil pemadam kebakaran.
Gimana? Lucu dan seru kan cerita-ceritanya kawan-kawan? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya. Supaya kami para mainan semangat bercerita. Subscribe ya.